Siap. Gerak. Lapor 193. Siap melaksanakan jam komandan. Lanjutkan. Lanjutkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Baik, selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Supaya ini digabung aja, itu yang belakang cuma disamakan aja barisannya, ya, tidak usah barisan persatuan. Baik, siap. Rak. Setelah saya rencang depankan, yang di belakang merapat aja ke sini semua ya, supaya barisan sama, ya. Rencang depan. Rak. Langsung gabung aja. Segar. Sehingga di pagi hari ini juga untuk pertama kali saya bertatap muka dengan rekan-rekan semuanya untuk pertama kalinya. Kemudian saya juga mohon maaf, mungkin jam komandan saya ambil dalam keadaan berdiri dan tentunya tidak juga untuk mengurangi makna daripada apa yang akan saya sampaikan. Saya tidak banyak memberikan arahan pagi hari ini, kesempatan pertama ini. Nanti sambil berjalan kita akan banyak berdiskusi, akan banyak bertatap muka secara baik secara personal maupun pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya non formal. Ini yang lebih penting. Namun kesempatan pagi hari ini saya mungkin akan menyampaikan beberapa keinginan, pokok-pokok keinginan yang ingin saya sampaikan. Walaupun ini tidak jauh berbeda mungkin apa yang telah dijalankan oleh pejabat dan sebelum-sebelumnya. Ya. Sebelum saya sampaikan beberapa pokok keinginan, saya ingin memperkenalkan diri, ya. Mungkin sepintas kemarin yang ikut acara sudah melihat bagaimana tentang diri saya. Ya. Nanti mungkin bisa di-share itu Kasrem ya, biar tahu semuanya. Nanti lebih jelasnya mungkin bisa sambil berjalan. Saya Kolonel Infanteri Kohir. Di sini ada kasih log mirip nama saya namanya nih. Tapi nggak aman, belum tentu aman ya, walaupun mirip ya. Saya asli dari Kerawang, lahir dan besar di Kerawang sampai dengan lulus SMA. Karena setelah lulus SMA sama masuk Taruna sampai dengan tahun 2022 saya baru kembali ke Jawa untuk berdinas di Kodam Jaya tentunya, dan hanya 8 bulan saja saya merasakan dinas di kampung halaman sendiri. Saya memiliki anak 3, istri 1, anak 3 ya. Yang pertama umur 17 tahun, mau 18 bentar lagi. Kemudian yang kedua umur 14 tahun, yang ketiga umur 4 tahun. Istri saya orang Bugis ya, orang Sidrap. Kemudian kalau anak saya lahirnya mencar-mencar ya. Nanti akan perkenalan lebih lanjut ya. Kemudian saya lulusan Akmil 99 ya. Mungkin sudah dari 97, 98, sekarang 99 ya. Untuk pendidikan saya hanya setingkat SMA. Kemudian militer saya sampai dengan jenjang Sesko TNI. Untuk basic ya, kalau tekan basic saya PAMA itu intelijen. Nah, PAMA-nya intelijen ya. Kemudian setelah di Kelapa saya ke Rindam, keluar basic saya di pelatih atau dosen Gumil ya.
Kemudian setelah sesko, karena saya saat di Rindam itu wadan belnek, ya, di Rindam saya wadan belnek, tetapi hari-harinya dilat, keluar basic saya opnya, ya. Akhirnya habis sesko saya jadi Baban Yaop di Kodam 1. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebutuhan organisasi, ya, psikologi saya keluar juga Ren, ya. Bahkan sampai dengan hari ini yang dominan adalah Ren, ya. Kalau riwayat jabatan, saya pama di Kalimantan Barat, tepatnya di Batalion Infanteri 642 Kapuas. Mulai paling ujung saya di Putus Yubo pernah jadi Danki, di Sintang saya jadi Pasintel dan Pasintel tentunya, kemudian di Sanggo saya jadi Danki, kemudian sebelum saya di Kelapa saya di Singkawang di Brigif 19. Dari sana saya berangkat di Kelapa 2, kemudian ditempatkan di setelah di Kelapa 2 kemudian ditempatkan di Aceh, di Rindam Iskandar Muda. Nah itu Wadan Dodik Bela Negara. Hari-harinya dilat, karena kalau siswa tidak ada pasti saya akan di BP kan ditarik menjadi apa, karena kabaklannya kosong saya menjadi yang mengawaki lat. Bahkan saya BP di Kodam juga menyelenggarakan beberapa latihan baik tingkat kompi yang di bawah jajaran Kodam sampai dengan tingkat batalion jajaran Kodam. Kemudian Wadan Secaba, terakhir Wadan Yon. Nah, jadi Wadan Denma Brigif, Wadan Secaba, Wadan Dodik Bela Negara, Wadan Secaba, Wadan Yon, di jabatan leher semuanya, ya. Tapi disitulah saya menjadi matang. Kemudian dari situ juga saya mendapat bekal ilmu untuk mengikuti tes seskuad. Kesempatan pertama alhamdulillah langsung masuk. Selesai pendidikan ditempatkan di Kodam 1 Bukit Barisan sebagai Kasiter Korem di 02 Pantai Timur. Koremnya katanya korem andalannya di Kodam 1. Ya. Saya jadi Kasiter di sana. Tidak lama di sana, hanya 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan. Geser ditarik menjadi Baban Yaop Kodam 1 Bukit Barisan. Yang di sana mendapatkan binaan, dibina langsung oleh Asop yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Disitulah saya mulai bekerja sama dengan beliau hingga akhirnya yang nanti perjalanan akan saya sampaikan. Kemudian setelah Baban Yaop, ya karena Baban Yaop itu mungkin Babannya yang paling sibuk dan selalu tampil di lapangan maupun dalam rapat-rapat, ya yang saya rasakan demikian, karena selalu didorong terus untuk tampil di dalam barisan, dalam pasukan, selalu didorong untuk berbicara dalam pasukan, untuk tampil, sehingga beri kesempatan komandan batalion tanpa seleksi waktu itu saya, tanpa asesmen langsung jadi komandan batalion 125 Simbisa di Tanah Karo. 9 bulan berjalan, saya bergeser lagi menjadi Danyon lagi di 122 Tombak Sakti dalam satu brigade, karena saat itu ada perkembangan situasi, komposisi personil Satgas, dan Satgas waktu itu rekan saya tidak bisa berangkat karena kondisi stakes. Akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi Dan Satgas sekaligus definitif menjadi Danyon 122 Tombak Sakti. Nah, itu ceritanya kenapa saya Danyon 2 kali. Dan untuk menjadi Danyon yang kedua ini tidak mudah karena seleksinya langsung oleh Mabes TNI. Ya kebetulan itulah saya sampaikan, kita harus bekerja dengan siapapun juga harus tunjukkan yang terbaik. Ketika saya diseleksi, yang nyeleksinya Asop Panglima TNI dengan Wasop Kasat, dan kebetulan
Beliau itu adalah mengenal saya dari saat saya Pabandi Daob, bagaimana saya pontang-panting, bagaimana saya menyiapkan satuan-satuan agar siap operasional, sehingga hasil seleksi dipercayakan kepada saya untuk membawa Satgas Yonif 122 ke Papua. Dari situ rekan-rekan saya Dandim semuanya sudah duduk Dandim ya, saya baru pulang dari Satgas yang nganggur dulu, balik dulu ke Papandia lagi. Nah dari situlah saya mulai keren. Papandia program Serendam 1 Bukit Barisan, Papandia anggaran Serendam 1 Bukit Barisan. Dua jabatan itu mengantarkan saya menjadi Waas Serendam 2 Sriwijaya. Sebelumnya Dandim di Tulang Bawang Lampung. Udah lengkap tuh. Dari ujung Sumatera bagian utara, Banda Aceh ya. Turun ke bawah ke Aceh Tamiang, turun ke bawah ke Medan, turun ke bawah lagi ke Siantar, turun ke bawah lagi ke Palembang, turun ke bawah lagi ke Lampung. Sudah semua. Sumatera udah lengkap. Kap pokoknya dari ujung ya sampai ke bawah. Akhirnya saya setelah dari situ bergesernya ke bawah lagi, nyebrang antara Bakahuni dengan Perak ya, nyebrang di situ ya ke Kodam Jaya, jadi Kasiren Korem. Di situ saya mendapatkan job kolonel Kasiren 051 Wijayakarta. Kalau di Malang ini Pangdip mantan Danrem sana, Kasdip juga mantan Danrem sana ya. Setelah Kasiren nggak lama juga saya di sana. Oktober saya naik pangkat kolonel, November saya ikut seleksi Sesko TNI, Desember pengumuman tingkat daerah, Januari langsung pengumuman, Februari pendidikan. Cukup singkat. Setelah Sesko TNI, saya berharapnya, semua orang pasti berharap ya kan, berharapnya Kodam 3, karena setelah Kodam Jaya pasti Kodam 3. Ternyata ada faktor X dan V. Jadi Kodam 18, harusnya Kodam 3 menjadi tambah belakangnya lagi, depannya ada X sama V, jadi 18. Nah itu makanya kita kalau apapun dalam berdiskusi atau berbicara dengan siapapun juga tidak ada tidak langsung harga mati kalau sebelum ada faktor X tadi, itu selalu ditentukan oleh faktor X ya, selalu begitu kan, selalu dijawab kita kalau misalnya kenapa nggak jadi ke sana, ada faktor X katanya ya, itu deh salah satunya saya dapat juga di situ ya. Tidak jadi saya Kodam 3, ternyata Kodam 18 ya. Tadi Bapak itu hanya intermezzo aja. Di sana saya sudah membayangkan bahwa saya pasti akan lama di sana ya. Karena saya lihat pejabat Asrendam 18 Kaswari itu sebelum saya Asrendam yang keempat. 1, 2, 3 itu, yang pertama itu 3 tahun, yang kedua 2 tahun, yang ketiga 2 tahun. Dalam hati saya ini alamat saya 2 tahun juga ini. Ternyata pecah telur. Saya tidak jadi 2 tahun, 1 tahun pun tidak, saya hanya 5,5 bulan. Kemudian ditarik oleh mantan asop saya waktu saya Papan oleh Panglima TNI menjadi Korsmin. Tugasnya sangat berat. Saya di sana hanya 3,5 bulan tapi kayak 3 tahun rasanya. Karena waktu untuk keluarga tidak ada. Hari-hari jam 4:30 kita kadang-kadang mendampingi sholat subuh bahwa Panglima baik di dalam kediaman maupun di luar komplek. Paling tidak kita memantau kegiatan sampai dengan kembali ke kediaman biasanya di atas jam 10, jam 11. Keluar kantor Mabes TNI Cilangkap itu memang jam 3, jam 4. Tetapi tidak langsung pulang. Muter. Ya, satuan-satuan. Nah, inilah. Belum lagi tugas dinas luar ke Papua, ke NTT, ke Bali, ke Surabaya juga, ke Sidoarjo saya kemarin ikut juga kunjungan ninjau ketahanan pangan dengan Kapolri ya, Semarang ya, mutar-mutar. Tapi itulah
perjalanan setiap karir seseorang pasti akan ada naik turunnya ya. 3,5 bulan kurang lebih saya mengabdi menjadi Korsmin Panglima TNI. Akhirnya saya berada di tengah-tengah rekan-rekan semuanya di Baladika Jaya. Kemudian, nah ini mungkin perkenalannya, apalagi yang mau di ini lagi. Kayaknya cukup lah perkenalannya, udah panas soalnya. Mungkin langsung saja saya menyampaikan bahwa saya berdiri di sini ingin menyampaikan visi TNI sudah jelas, visi dan TNI AD sudah jelas. Saya belum tahu yang Kodam 5 Brawijaya apa. Kalau kita lihat baca prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Ini sudah didengungkan sejak Panglima TNI waktu Kasat. Sampai dengan hari ini Angkatan Darat tetap mengacu kepada prima. Tetapi untuk menjabarkan itu semua secara teknis di lapangan, saya ingin mewujudkan Korem 083 Baladika Jaya adalah Korem yang produktif. Produktif. Jadi koremnya korem produktif. Kalau produktif sendiri secara umum pasti tidak ada yang tidak tahu, pasti tahu produktif itu. Semuanya ini produktif semuanya nih, ya. Dalam hal hubungan keluarga produktif semuanya. Ya kan? Ada anak 1, 2, 3, 4, 5 mungkin kan. Itu produktif, itu salah satu contoh produktif. Produktif yang lainnya lagi contohnya staf Intel pasti akan melaporkan kepada saya berupa laporan-laporan situasi, perkembangan, hal menonjol. Itulah produktif. Ketika dia tidak melaporkan berarti tidak produktif. Staf op juga sama, melaporkan kegiatan apa segala macam. Itu produktif. Semua yang dilakukan yang menghasilkan sesuatu itu namanya produktif. Tetapi yang saya maksud produktif di sini, yang saya maksud untuk mewujudkan Korem 083 Korem 083 Baladika Jaya ini, ya, yang saya maksud adalah produktif. Pro yang pertama ada pro adalah profesional, ya. Kalau profesional sama. Kalau profesional itu berarti standar kita apa, di situ yang kita mampu kita lakukan. Itu profesional. Sesuai dengan kepangkatan, ya, sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Lakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, itu adalah profesional. Ya. Yang kedua apa? Mendukung program, mendukung kebijakan pemerintah dan komando atas. Dalam hal ini adalah mulai dari TNI, TNI AD, Kodam, ya, kita dukung apa yang sudah dicetuskan, apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, ya, melalui astacitanya itu pemerintah turun ke bawah, program-program unggulannya TNI, program unggulannya TNI AD, Kodam 5, ya kita wajib mendukung itu semua. Bagaimana wujudnya? Kita tentunya perlu adanya inovatif, adaptif dan inovatif, ya. Itulah tadi, produktif, profesional, mendukung kebijakan pemerintah pusat, daerah, ya. Dan tipnya itu adalah adaptif dan inovatif. Kalau adaptif kita turunan dari atas, ya, dari TNI. Yang inovatif, ya, berarti kita perlu mengembangkan metode-metode, kemudian cara-cara, kemudian bagaimana kita aturan-aturan yang dapat mempermudah kita dalam bekerja. Ya, itu dalam mendukung tadi. Bagaimana supaya profesional, bagaimana supaya kita dapat mendukung pemerintah itu adalah dengan kita perlu adaptif dan inovatif. Ya. Jadi itulah nanti visi saya. Ke depan selama saya menjabat, saya akan mewujudkan Korem 083 Baladika Jaya yang produktif, ya. Nanti silakan nanti digaungkan, ya,
para kasih ke jajaran bahwa saya ingin mewujudkan Korem 083 Baladika Jaya yang produktif. Ya. Kenapa perlu ini? Ini juga salah satu modal kita nantinya untuk mewujudkan Korem 083 Baladika Jaya yang dapat predikat WBK nantinya. Ya. Kenapa? Kita harus punya itu. Kita tidak hanya menginduk saja kepada komando atas, tapi kita juga harus punya slogan sendiri. Karena di setiap slogan itu ya, akan ada apa yang sudah kita lakukan di situ untuk mewujudkan tadi. Ya. Inilah mungkin ya, yang perlu saya sampaikan. Ya, nanti saya akan banyak memberikan jam-jam komandan sesuai dengan perkembangan situasi yang ada di hadapan kita, ya, sehingga kita ke depan betul-betul menjadi prajurit Korem 083 Baladika Jaya yang produktif. Jelas sampai sini ya?